Baik, Bapak Ibu, pendeta, keluarga Waworutu Komunit yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di subuh hari ini kita akan beribadah syukur berkenaan dengan hari ulang tahun Ibu di Komunit yang ke-58 tahun. Dan ibadah syukur ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Jacqueline Suwanwaro Sumilat Sarjana Teologi. Baiklah, dalam persiapan kita berdiri untuk nyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, cinta kasih-Mu tak pernah putus-putusnya hadir dalam kehidupan kami. Di subuh pagi hari ini kembali kami naikkan doa syukur kepadamu, sekaligus permohonan kepadamu, di mana kami ada dalam persekutuan, beribadah syukur, berkenaan dengan hari ulang tahun Ibu DC Komunit yang ke-58 tahun. Kami berdoa biar Tuhan memberkati akan ibadah syukur kami. Terlebih Ibu Pendeta Jacqueline Suwanwaro Sumilat Sarjana Teologi akan memimpinnya. Biar Tuhan menguasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Ibu Pendeta akan memimpin hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah yang bersyukur dengan keluarga Waworuntu Komunit di ulang tahun Ibu DC Komunit yang ke-58 tertabislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, telah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang maha kuasa, maha pemurah, dan Engkau sumber segala mujizat. Telah Engkau taruh Roh-Mu bagi kehidupan kami, dan kami boleh menikmati lagi hari baru pemberian-Mu dengan kegiatan-kegiatan hidup dan pelayanan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau telah berkati dengan umur panjang bagi hidup Ibu D Komunit di usia 58 tahun. Dengan sehat dan kuat Kau tambahkan kepadanya, bersama dengan suaminya dan anak-anak dan cucu-cucu,
Mereka mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena besar kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan itu, yang pada saat ini pula kami saksikan bahwa Ibu Deice Wawaruntuk Komenit ada di dalam sukacita Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di perayaan sukacita ini, karena bertambah umur, maka kami semua pula dituntun oleh firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu bagi kami yang siap untuk menyambut firman Tuhan. Kami berdoa, minta ampun untuk dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Membaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 45. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-45. Lukas pasal 1 ayat 45. Ayat 45. Pasal 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, selamat hari jadi untuk Ibu Dei yang hari ini boleh membilang 58 tahun. Ayat 45 ini adalah ucapan dari Elizabeth ketika ia berjumpa dengan Maria, Ibu Yesus. Dan ucapan ini pula sebagai suatu pernyataan iman. Pernyataan iman karena baik Elizabeth maupun Maria telah mengalami pengalaman iman bersama, bahwa Maria belum kawin, so hamil, dan Elizabeth dalam usia yang begitu tua, mandul, tapi rahimnya ditaruh Tuhan, anak Yohanes Pembaptis. Dan pengalaman iman itu bukan hanya yang baik, yang senang, ya, yang bahagia, tapi pengalaman iman itu dimulai dari sebuah pergumulan. Karena Maria belum kawin, harus diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat. Apa kata orang? Belum kawin so hamil. Apakah orang tahu? Apakah orang percaya bahwa kehamilannya itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan? Lalu apakah juga Yusuf bisa menerima sebagai tunangannya apa yang terjadi dengan dirinya? Dan bahkan juga Elizabeth sebenarnya kehamilannya itu merupakan sebuah kemerdekaan, sebuah pembebasan dari pergumulan yang begitu panjang, ya.
bahwa perkawinan dengan Sakaria sebagai seorang imam tidak membuahkan anak. Dan orang bayangkan bagaimana perempuan peperasaan kalau tidak punya anak. Saya baru-baru ada dalam persekutuan bersama dengan para vikaris, dan waktu saya piket ternyata ada seorang vikaris yang perempuan yang seorang tahun ketika dia belum punya anak. Tengah malam harus kasih lari ke rumah sakit Bayangkara karena suaminya itu polisi. Jadi ke suami bilang, "Enak usah jadi Bethesda, bawa juga di rumah sakit Bayangkara. Lebih mudah mungkin di situ." Jadi bawa ke sana. Lalu besoknya ini vikaris ini sudah datang dengan ini feed infus, tuh pen infus dan untuk konsultasi itu. Siapa pun so datang begitu ya, karena dia merasa bahwa so boleh kuat daripada kata dia tinggal. Nah, vikaris ini kalau orang ada sesuatu, ada sakit atau apa, diulang lagi 6 bulan, diulang lagi. Jadi nggak bisa begitu, karena itu tuh lebih penting orang kesehatan daripada nanti orang tuh sakit lagi begitu. Nah, akhirnya cerita pendek, kita tanya pada dia dulu sebelah dia bilang, "Ibu, kenapa kita ketakutan? Kita mau masuk di tempat ini, di Kaaten, PPWG, selalu dengan rasa ketakutan." Kok kita bilang gini, waktu dan 1,5 tahun ngana ada di Bitung, ngana ada di Lamuan vikaris, dia bilang, "Ibu, nyana apa-apa, nyana apa-apa dah. Bergaul dengan jemaat bagus sekali, bersama dengan DP suami kita itu." Kok kita bilang, "Ada apa dan begitu? Kok ada kok DP mama, kok DP mama bilang begini?" Kita bilang, "Saudara adik noni," begitu. Dia bilang, "Belum, so berapa lama?" So kata 6 tahun. Kita gali terus dalam pendampingan satu hari itu sampai kita kasih DP suami itu tidur di oto, dia nggak usah pulang-pulang, tidur di oto. Ternyata KTN DP rasa takut itu lahir dari sebuah perasaan yang dia baku dapat yang tamang-tamang yang 100 itu. Jangan diorang tanya tadi, "Ngana sudah anak, ngana sudah ada anak." Aduh, itu itu jadi tekanan batin untuk dia. Dan bukan hanya setelah kita gali lagi bercerita malam dengan DP suami dan dia, pokoknya dia dingin, "Ibu tolong akan ibu, kita petangan ke unsur, tuh kita tetap fore ibu begitu. Kita langsung minum obat, sasa di kita suruh makan, bikin bubur di kantin, suruh tuh tante bikin bubur di kantin." Setelah kita gali terus, bukan hanya dia rasa takut di lingkungan di mana dia ada, karena teman-teman gitu kan, DP teman-teman sesama. Kalau sedih jemaat ya mungkin sedikit ringan lah. Kalau teman-teman yang kedua tekanan keluarga. Jadi keluarga juga turut menekan dia, sehingga sebenarnya menurut kita dan aduh kesian dia itu, kurus lagi, kurus sekali. Setelah orang bersama, ya akhirnya untuk dia bilang, "Pendeta, terima kasih banyak." Kita bilang begini ke dia, belum tentu orang ada anak itu bahagia, dan belum tentu juga orang tidak ada anak tidak bahagia. Ya, jadi di situ untuk kita kasih juga ada pengalaman. Nah, akhirnya dia merasa kita datang pulang, kita apa hari lagi tapi diulang, dia baru pendeta sudah kita mesti begitu, tetap cari dia di kelas. Ya puji Tuhan itu semua. Jadi orang bayangkan Elizabeth, ya sekian puluh tahun begitu. Jadi sebenarnya kehamilannya itu adalah sebuah kemerdekaan baginya, terlepas dari tekanan-tekanan jiwanya, oleh karena olok-olokan, oleh karena hina,
oleh karena ocehan orang-orang di sekitar karena tidak punya anak, ya. Tapi sebuah mujizat bagaimana Tuhan kerjakan dalam dirinya. Nah, pengalaman iman ini, ibu bapak saudara-saudaraku, yang memampukan mereka untuk dapat berjumpa, menceritakan, menguatkan, mendoakan, menghibur satu dengan yang lain. Katakan bahwa berbahagialah ia yang telah percaya. Ya, jadi ibu bapak, bahagia itu bukan nanti orang banyak duit, banyak harta, toh nanti orang punya jabatan. Tidak. Bahagia itu ternyata lahir ketika orang menaruh percaya yang sungguh kepada Tuhan apapun keadaan kehidupan orang. Sama yang Ibu Dei bilang, sepensiun, so ada SK, itu tidak akan membuat ibu tidak bahagia, ya. Tapi justru itu membuat ibu bahagia karena ibu percaya bahwa sampai sekian puluh tahun mengabdi bagi bangsa dan negara, ibu Tuhan dah pimpin, ibu Tuhan dah sertai, ibu Tuhan dah pakai. Bayangkan berapa puluh tahun ya masa kerja sampai pensiun. 35 tahun. Ada orang yang hanya sampai 35, hanya sampai 20-25. Tapi bayangkan ibu 35 tahun Tuhan dah pimpin. Dan bukan berarti 35 tahun itu ada pergumulan ibu. Seperti juga Maria dan Elizabeth. Ada pergumulan. Mereka menghadapi sebuah persoalan yang sangat besar. Bayangkan bukan persoalan fisik, sesuatu finansial, tapi bayangkan tuh batin ibu. Ini kan kadang-kala kalau sakit batin ini ya itu yang membuat fisik orang lemah. Ya kan? Kadang-kala membuat orang tidak lagi ya seperti kehilangan pengharapan. Ya. Karena siapa yang bisa mengobati ini orang pebatin ini? Kecuali orang pediri sendiri. Bagaimana mau membuka seperti melebarkan situasi kehidupan supaya tidak hanya terfokus kepada masalah, tidak hanya terfokus kepada pergumulan, tapi mau melihat bahwa ada masa depan yang disediakan. Ya. Jadi ini Maria dan Sakaria. Ya. Jadi dorang betul-betul percaya pada Tuhan, ya, bahwa mereka akan menjadi alat Tuhan, mewujudkan karya selamat Tuhan di dalam dunia ini melalui Tuhan Yesus. Sekalipun untuk Maria bingung, ya pokoknya itu, tapi ya itulah rencana Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga Sakaria, dia lahirkan dari rahimnya Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, jadi disinilah kita orang lihat bahwa ternyata buah dari iman mendatangkan kebahagiaan. Ya, lalu dia katakan yang kedua, karena itu orang percaya apa yang difirmankan itu akan terlaksana. Jadi ibu, doa-doa ibu yang ibu sampaikan kepada Tuhan untuk meminta kebahagiaan, meminta sukacita, meminta rasa damai di hati, meminta sehat, umur panjang, Tuhan bukakan semua. Tuhan sambut semua doa-doa ibu. Tapi jangan ragu. Jangan ragu. Kalau orang mau berdoa, orang mesti percaya bahwa Tuhan akan laksanakan apa yang orang minta. Tentunya sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu di ulang tahun ini yang ke-58, mari ya tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Maria dan Elizabeth, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan pensiun bukan berarti ibu berhenti berkat Tuhan. Ya toh? Pensiun bukan berarti berhenti berkat Tuhan. Pensiun bukan berarti berhenti kasih karunia Tuhan. Tapi justru
pensiun itu, di sanalah kita boleh mengembangkan lagi itu talenta-talenta yang Tuhan ada beri pada orang. Di masa pensiun semakin lagi Tuhan luaskan untuk ada dalam perjumpaan-perjumpaan dengan keluarga. Kalau dulu kan Pak Waworunto dan Ibu satu ke inspektorat, satu ke mana? Mulai pagi-pagi soal anak, cucu mungkin. Sekarang kesempatan, kesempatan lagi untuk boleh menikmati kebersamaan itu. Ya, dan yang ketiga bahwa masa pensiun itu juga adalah masa yang begitu indah bagi kita untuk bersyukur. Tuhan ajaib luar biasa. 35 tahun bagi kita Tuhan dah pimpin dengan macam-macam karakter orang kita dapat kudapat di kantor. Macam-macam masalah, bahkan kadang-kala ada keputusan-keputusan mungkin yang seringkali membuat orang ada di dalam pergumulan. Ya, tapi Tuhan pimpin dengan selamat. Tuhan sertai dengan selamat dan Tuhan berkati sampai kapanpun itu kehidupan ini. Kiranya firman ini akan terus memberikan kebahagiaan pula untuk ibu di masa-masa kehidupan 58, 59, 60 sampai seterusnya, mau antar cucu di sekolah dengan obat. Itu kan Amin. artinya mau saksikan dorang juga boleh menikmati itu berkat-berkat Tuhan, berkat masa depan. Amin. Memberi persembahan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Engkau telah hadir dalam persekutuan ibadah di pagi ini. Engkau telah menyampaikan kepada kami isi hatimu melalui pembacaan Alkitab dari Lukas 1 ayat 45. Kami semakin boleh menikmati kasih setia Tuhan, karena sungguh kami percaya melalui pengalaman iman Maria dan Zakaria, bertambah-tambah kesukaan kami hidup menjadi percaya kepadamu Tuhan. Semakin hari kami semakin berakar, kami semakin bertumbuh, kami semakin menghasilkan buah-buah kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dengan Ibu Deice Waworuntu Komenit. Engkaulah Tuhan telah berikan panjang umur kepadanya. Di usia 58 tahun dirayakan saat ini dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami yakin Tuhan juga hadir dalam ruang kehidupan Ibu Deice Waworuntu Komenit, dalam mana ia pun juga telah menikmati setia Tuhan di perjalanan kehidupannya, di perjalanan kerja pengabdiannya sebagai seorang aparatur sipil negara yang telah Tuhan tibahkan dengan selamat
dalam masa kerja 35 tahun. Dan ia boleh Tuhan sertai dan Tuhan berkati untuk dapat mengakhiri kerja di lembaga pemerintahan ini. Tapi Tuhan, kami yakin Kau terus pakai Ibu Deja dalam segala kasih karunia-Mu kepadanya untuk dapat memuliakan Tuhan. Sekalipun dia tidak ada lagi di ruang kantornya, tapi dia ada di dalam ruang keluarganya, ruang di mana Tuhan mau pakai dia untuk boleh menikmati dan mengecapi kebahagiaan oleh karena ia percaya dan hidup terus menabur iman dan membagi pengalaman-pengalaman iman bersama dengan suami, anak-anak, dan cucu-cucunya di rumah ini. Bahkan pula Tuhan, Engkau akan juga pakai ia dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan di kolom 4 ini. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu tidak akan pernah berkesudahan untuk hadir di dalam kehidupannya. Buatlah kiranya ia berbahagia, bahwa sukacita, kegembiraan, dia bahagia karena dia boleh tenang dan dia boleh melihat lagi karya-karya Tuhan dalam kehidupannya. Mujizat Tuhan akan menjadi nyata di tengah-tengah pergumulannya. Ketika ia lemah, ketika ia merasa bahwa tubuhnya juga Tuhan kurang sehat, kami yakin Engkau hadir mendengarkan doa-doanya. Dia tetap senantiasa menaruh percaya dan harapannya hanya kepadamu Tuhan. Berikanlah ia sehat, kuat, panjang umur, dan bahkan Tuhan, sebagaimana Maria yang disampaikan oleh Elizabeth akan berbahagia, demikian pula lah kiranya kebahagiaan itu termeterai di dalam loh hati daripada Ibu Deja Wawaruntu Komenit. Maka ia akan saksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib oleh karena imannya kepadamu. Diberkatilah kiranya Tuhan, Bapak Wawaruntu, biarlah kiranya juga ia pun dapat menikmati kehidupan bersama yang berbahagia oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Bahwa ia pun juga akan tetap senantiasa dalam kehidupan sebagai suami istri untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling membagi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kehidupan bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu bahkan orang tua tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya Bapak Penatua Kris Hombuko dan Bapak Syamas Jeffrey Delaru, bahwa mereka Tuhan hamba-hambamu yang setia, hamba-hambamu yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita dan menebarkan kebaikan dalam pelayanan kerja mereka. Kami percaya mereka Tuhan akan berbahagia pula, dan mereka akan terus dipakai oleh Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan bukan hanya dalam persekutuan gereja, tapi di mana mereka bekerja dalam institusi pendidikan, bahkan lembaga-lembaga organisasi lainnya. Oh Tuhan, kami percaya di mana mereka ada, di situ mereka menjadi saksi Kristus yang dapat menyampaikan kabar-kabar baik dan memberkati setiap orang. Bersama dengan keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua, oma yang ada di rumah ini. Ia setia, ia bahagia, ia pun juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat menyatakan pelayanan, perhatian, cinta kasih bagi anak-anak, cucu-cucu, dan cece-cece. Tuhan tetap senantiasa jaga oma. Tuhan berikan panjang umur, sehat kuat ditambahkan oleh Tuhan, termasuk untuk keluarga Wawaruntu Komenit. Diberikanlah oleh Tuhan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu, menghadirkan kuat, sehat, panjang umur, dan bahagia. Atas persembahan yang sudah kami berikan, itu pun juga dari Tuhan asalnya. Bahwa kami tidak kuat, kami tidak mampu Tuhan kalau kami tidak berjalan dengan Tuhan.
Kami tidak ada apa-apanya kalau tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Karena itu persembahan ini pun daripadamu. Ketika kami mendapatkan kuat sehat untuk bekerja, untuk melayani, bahwa Tuhan Engkau menyediakan berkat-berkat bagi kami. Karena itu kami tidak khawatir. Kami tidak akan pernah khawatir. Karena burung pun di udara Tuhan pelihara. Apalagi kami manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Biarlah kiranya Tuhan kami terus berserah, menaruh percaya kepadamu sungguh-sungguh. Maka apa yang Kau firmankan, apa yang Kau katakan akan terlaksana di dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya Tuhan mendengar doa kami. Syukur keluarga Waworuntu Komunit, Tuhan sambutlah semuanya itu menjadi kepujian hormat bagi nama Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan juga akan pelihara kami. Tuhan kabulkan permohonan-permohonan kami sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan kesaksian dari Ibu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, ku perlukan. Yang juru selamat berkatilah. Ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Itu doa kami untuk Ibu dan keluarga. Mari kita berdiri dan kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kekuatan dari Roh Kudus akan tetap menyertai dan memberkati kehidupan keluarga Waworuntu Komunit dan Ibu Deice Komunit, bahkan kita sekalian sekarang dan untuk selamanya. Amin. 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 Kali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Ibadah syukur kami di pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya cinta kasih Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga akan kadin kami Ibu Pendeta Jacqueline Suwan Warosumila Sarjana Teologi, yang Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana. Bahkan keluarga Warosumila selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Keberadaan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau menyertai akan seluruh aktivitas pekerjaan kami di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ialah ibadah syukur kita di pagi hari ini.
Ada sepatah kata, dua kata dari kaum keluarga, kami silakan. Terima kasih atas nama keluarga untuk komunis, terutama yang hari ulang tahun hari ini, desa istri saya. Kami menyampaikan terima kasih pada Ibu Pendeta, Terima kasih. Bapak Penatua, Bapak Semas yang sudah pagi-pagi bangun. Terus terang kami tidak siap tadi, kayak kurang buka kaki-kaki itu pintu Pak Penatua suruh panggil dari luar. Tapi berkat Tuhan, kasih Tuhan selalu ada pada kita keluarga dan Bapak Ibu sekalian juga. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih.